Halo, ketemu lagi dengan Bu Vivin masih di pelajaran prakarya kelas 8. Materi prakarya kita kali ini adalah tentang alat penjernih air. Ya, seperti yang kita tahu, air merupakan sumber bagi kehidupan. Dan kita sering dengar loh kalau bumi itu disebut sebagai planet biru karena air menutupi 3/4 permukaan bumi. Namun kenyataannya masih banyak loh yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan air bersih, terutama pada saat musim kemarau. Nah, kira-kira apa ya yang bisa kita lakukan jika mengalami hal yang seperti ini? Ya, pada materi ini dijelaskan ada beberapa macam cara sederhana yang dapat kita gunakan untuk mendapatkan air bersih. Yuk kita simak. Materi yang dibahas adalah tentang penjernih air dari bahan alami. Yang pertama adalah sistem penyaringan air dari bahan alami. Ya, pengolahan air bersih sangat dibutuhkan demi kesehatan dan kelangsungan hidup manusia. Usaha ini sudah dilakukan dari dulu sampai sekarang, tetapi akhir-akhir ini kondisi air sudah sangat memprihatinkan. Hal ini disebabkan oleh adanya polusi tanah yang diakibatkan oleh pembuangan limbah pabrik, terutama sampah anorganik dan sampah anorganik dari masyarakat. Penebangan pohon secara liar dan tidak terkendali tanpa memperhatikan keseimbangan alam juga berdampak pada kualitas air tanah. Secara umum, proses penjernihan air berguna untuk menghilangkan zat pengotor atau untuk memperoleh air yang kualitasnya memenuhi standar persyaratan kualitas air. Proses ini mempunyai tujuan sebagai berikut. Yang pertama adalah menghilangkan gas-gas terlarut, menghilangkan rasa yang tidak enak, membasmi bakteri patogen yang sangat berbahaya, dan memperkecil sifat air yang menyebabkan terjadinya endapan pada pipa dan saluran air. Ada beberapa macam cara sederhana untuk mendapatkan air bersih. Cara yang paling mudah adalah dengan teknik penyaringan dan teknik pengendapan. Yang pertama, teknik penyaringan. Beberapa cara sederhana untuk penyaringan air sebagai berikut. Yang pertama adalah saringan kain katun. Pembuatan saringan air dengan menggunakan kain katun merupakan teknik penyaringan yang paling sederhana dan paling mudah. Air keruh langsung disaring menggunakan kain katun yang bersih. Yang kedua adalah saringan kapas. Teknik saringan air ini dapat memberikan hasil yang lebih baik dari teknik sebelumnya. Seperti halnya dengan kain katun, penyaringan dengan kapas juga dapat membersihkan air dari kotoran dan organisme kecil yang ada dalam air keruh. Yang ketiga adalah aerasi. Aerasi merupakan proses penjernihan dengan cara mengisikan oksigen ke dalam air. Dengan diisikannya oksigen ke dalam air, maka zat-zat seperti karbon dioksida serta hidrogen sulfida dan metana yang mempengaruhi rasa dan bau dari air dapat dikurangi dan dihilangkan. Yang keempat adalah saringan pasir lambat. Saringan pasir lambat merupakan saringan air yang dibuat dengan menggunakan lapisan pasir pada bagian atas dan kerikil pada bagian bawah. Air bersih didapatkan dengan jalan menyaring air batu melewati lapisan pasir terlebih dahulu, baru kemudian melewati lapisan kerikil. Yang kelima adalah saringan pasir cepat. Saringan pasir cepat seperti halnya saringan pasir lambat terdiri atas lapisan pasir pada bagian atasnya dan kerikil pada bagian bawah. Namun, arah penyaringan air terbalik bila dibandingkan dengan saringan pasir lambat, yakni dari bawah ke atas atau upflow. Air bersih didapatkan dengan jalan menyaring air baku melewati lapisan kerikil terlebih dahulu sebelum melewati lapisan pasir. Yang keenam adalah gravity fed filtering system, merupakan gabungan dari saringan pasir cepat dan pasir lambat. Air bersih dihasilkan melalui 2 tahap. Pertama-tama disaring menggunakan saringan pasir cepat, kemudian dilanjutkan dengan saringan pasir lambat.
Dengan 2 kali penyaringan, diharapkan kualitas air bersih yang dihasilkan dapat lebih baik. Yang ketujuh adalah saringan arang. Saringan arang dapat dikatakan sebagai saringan pasir arang dengan tambahan 1 buah lapisan arang. Lapisan arang ini sangat efektif dalam menghilangkan bau dan rasa yang ada di dalam air baku. Yang kedelapan adalah saringan keramik. Saringan keramik dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama sehingga dapat dipersiapkan dan digunakan untuk keadaan darurat. Air bersih didapatkan dengan jalan penyaringan melalui elemen filter keramik. Beberapa filter keramik menggunakan campuran perak yang berfungsi sebagai desinfektan dan membunuh bakteri. Yang kesembilan adalah saringan cadas. Saringan cadas mirip dengan saringan keramik. Air disaring dengan menggunakan pori-pori dari batu cadas. Saringan ini umum digunakan oleh masyarakat desa Kerobokan, Bali. Saringan tersebut digunakan untuk menyaring air yang berasal dari sumur gali ataupun dari saluran irigasi sawah. Dan teknik yang kedua adalah teknik pengendapan. Beberapa teknik pengendapan untuk proses penjernihan air sebagai berikut. Yang pertama adalah biji kelor. Biji buah kelor mengandung zat aktif yang mampu mengadopsi dan menetralisir partikel-partikel lumpur serta logam yang terkandung di dalam air limbah suspensi dengan partikel kotoran melayang di dalam air. Penemuan ini telah dikembangkan sejak tahun 1986 di Sudan untuk menjernihkan air dari anak Sungai Nil dan tampungan air hujan. Serbuk biji buah kelor ternyata cukup ampuh loh menurunkan dan mengendapkan kandungan unsur logam berat yang cukup tinggi di dalam air, sehingga air tersebut memenuhi standar baku air minum dan air bersih. Yang kedua adalah tawas. Tawas berfungsi untuk memisahkan dan mengendapkan kotoran dalam air. Lama pengendapan sekitar 12 jam. Fungsi tawas hanya untuk pengendapan, tidak berfungsi untuk membunuh kuman dan menaikkan pH dalam air. Yang ketiga adalah kaporit. Kaporit berfungsi untuk memisahkan dan mengendapkan kotoran dalam air. Lama pengendapan adalah sekitar 12 jam. Yang keempat adalah kapur gamping. Kapur gamping berfungsi untuk pengendapan tetapi membutuhkan waktu hingga 24 jam. Selain itu, kapur gamping berfungsi untuk menaikkan pH air tetapi tidak berfungsi untuk membunuh kuman, virus, dan bakteri. Yang kelima adalah arang batok kelapa. Bahan ini berfungsi untuk menghilangkan bau, rasa tidak enak dalam air, dan juga penjernih air. Selanjutnya adalah bahan-bahan penjernih air dengan bahan alami. Pemilihan bahan penjernih air yang menggunakan cara penyaringan akan menentukan baik tidaknya hasil penjernihan air yang akan kita lakukan. Bahan penyaring adalah suatu material yang dapat menyerap berbagai kotoran, zat kimia, dan polutan lain yang ada di dalam air. Contoh bahan penyaring alami yaitu arang, kerikil besar, kerikil kecil, pasir, ijuk, dan jerami. Materi yang kedua yaitu tentang penjernih air dan bahan buatan. Tujuan penjernih air dari bahan buatan sama halnya seperti penjernih air dari bahan alami, yaitu untuk mendapatkan air bersih. Pengolahan penjernih air bahan buatan tetap dilakukan secara fisika melalui beberapa tahapan, yaitu penyaringan, pengendapan, penyerapan menggunakan bahan buatan manusia seperti bahan kimia. Perbedaannya adalah pada bahan buatan yang digunakan seperti tawas dan bubuk kapur. Selanjutnya adalah bahan dan alat penjernih air dengan bahan buatan. Selain bahan alam, bahan penyaring ada yang buatan atau hasil rekayasa. Beberapa bahan buatan yang dapat digunakan untuk menyaring adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah klorin tablet. Digunakan untuk membunuh kuman, virus, dan bakteri yang hidup di dalam air.
Kemudian pasir aktif biasanya berwarna hitam dan digunakan untuk menyaring air sumur bor dan sejenisnya. Yang ketiga adalah resin softener berguna untuk menurunkan kandungan kapur dalam air. Yang keempat adalah resin kation, biasa digunakan untuk industri air minum, baik usaha air minum isi ulang maupun pabrik air minum dalam kemasan. Yang kelima adalah pasir zeolit, berfungsi untuk penyaringan air dan mampu menambah oksigen di dalam air. Yang keenam adalah pasir mangan, berwarna merah, digunakan untuk menurunkan kadar zat besi atau logam berat di dalam air. Yang ketujuh adalah pasir silika, digunakan untuk menyaring lumpur, tanah, dan partikel besar atau kecil di dalam air dan biasanya digunakan untuk penyaringan tahap awal. Yang kedelapan adalah karbon aktif atau arang aktif. Adalah jenis karbon yang memiliki luas permukaan yang besar sehingga dapat menyerap kotoran dalam air. Selanjutnya adalah tawas dan kaporit yang sering digunakan dalam kolam renang. Dan yang terakhir adalah polialuminium klorida untuk mengendapkan lumpur di dalam air. Oh iya teman-teman, penggunaan alat dan bahan buatan perlu dipelajari agar tidak menimbulkan masalah karena sifat bahan kimia sedikit banyak akan berpengaruh. Dan ketersediaan bahan kimia yang digunakan bergantung pada daerah masing-masing. Selanjutnya adalah teknik dan prosedur pembuatan alat penjernih air dengan bahan buatan. Teknik pembuatan alat penjernih air buatan sebenarnya lebih mudah, yaitu dengan menyiapkan bak atau tempat penampung air kotor yang memadai dan diberi pengaduk bahan kimia. Selanjutnya, menyiapkan bak pengendap dan penampung air bersih. Pembuatan bak-bak tersebut pasti akan menerapkan teknik melubangi, menyambung, dan memotong yang baik agar alat penjernih air tidak bocor. Nah, berikut ini adalah contoh drum pengendapan.